Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yayu Ike Melani. Saya adalah salah seorang pengajar dari Prodi Sistem Informasi di Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek. Pada program studi Sistem Informasi ini, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya Desain dan Analisis Sistem, Pengantar Bisnis, Pengujian dan Implementasi Sistem, serta Teknologi e-Bisnis. Video ini sendiri merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, di mana disingkat dengan PDD UKT-PT di bidang pengajaran, yang dimana video ini merupakan syarat dalam keikutsertaan sertifikasi dosen. Mata kuliah yang akan saya bahas yaitu mata kuliah Teknologi e-Bisnis, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mahasiswa semester 7 dengan bobot 4 SKS. Pada video ini saya akan membahas materi pertemuan 7 yaitu instalasi CMS e-commerce. Tujuan pembelajaran adalah mahasiswa mampu memahami tahapan proses instalasi CMS e-commerce OpenChat. Tujuan pembelajaran yang saya gunakan itu terdiri dari 3 aspek: delivery, interaction, dan assessment. Aspek delivery yang saya gunakan yaitu saya menggunakan buku ajar yang berjudul Introduction to Electronic Commerce and Social Commerce. Aspek kedua yaitu saya menggunakan teknik pembelajaran dengan 2 metode, yaitu pertemuan secara langsung di kelas dan metode hybrid. Jadi bagi mahasiswa yang berhalangan hadir, itu masih bisa mengikuti mata kuliah ini melalui Google Meet. Untuk materi pembelajaran dapat diperoleh oleh mahasiswa melalui akun worksheet masing-masing mahasiswa. Dan aspek ketiga yaitu adalah assessment, di mana mahasiswa mengetahui rubrik penilaian pembelajaran. Rubrik untuk pertemuan 7 yaitu yang pertama, keaktifan mahasiswa untuk mengikuti proses diskusi. Ini mahasiswa akan memperoleh 40%. Kemampuan mahasiswa dalam melakukan instalasi CMS e-commerce itu mahasiswa memperoleh 30%, dan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir itu 30%. Seluruh poin penilaian ini telah disampaikan kepada mahasiswa dan tertera dalam RPS mata kuliah yang diberikan di awal perkuliahan, sehingga mahasiswa mengetahui penilaian secara mendetail. Selanjutnya, kita akan menyaksikan video pembelajaran Teknologi e-Bisnis pertemuan 7, instalasi CMS e-commerce atau OpenChat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Apa kabar? Baik. Luar biasa harusnya. Ulang lagi, apa kabar? Luar biasa. Oke. Hari ini kita ke pertemuan 7 ya? Iya. Mata kuliah Teknologi e-Bisnis. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang instalasi CMS dari e-commerce. CMS yang akan kita bahas itu adalah OpenChat. Oke? Oke. Sebelum masuk ke perkuliahan, kita akan melakukan doa dulu sebelum memulai pelajaran menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yuk, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Adik-adik sekalian, mata kuliah kita hari ini itu tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa mampu memahami tahapan dari proses instalasi dari CMS itu sendiri. Ya, nanti kita akan belajar tentang instalasi dari CMS-nya OpenChat. Bagaimana kita melakukan instalasinya dan bagaimana kita akan melakukan penggunaannya dari si OpenChat itu. Bobot SKS-nya itu 4 SKS. Ya, terdiri dari penjelasan CMS OpenChat dan instalasinya. Ini rubrik, mata kuliahnya untuk penilaiannya ya. Ini untuk
penilaian mata kuliah dari teknologi e-bisnis ini adalah ada aktivitas partisipatif. Jadi adik-adik sekalian yang misalnya melakukan tanya jawab, diskusi ya, sama ibu, itu akan dapat 10%. Terus tugas, kita seperti biasa ada 7 tugas ya. 7 tugas untuk kita ada berapa pertemuan? 16 kan? 16 ya. UTS UAS, 2 pertemuan UTS UAS, 2 pertemuan untuk kuis 1 dan kuis 2, dan diisi dengan tugas-tugas. Dan terakhir itu ada hasil proyek, punya bobotase 10, 10, 20, 20, 20. Oke. Adik-adik harus memenuhi persentase bobot ini. Untuk penilaian kita di pertemuan 7 ini nanti ada studi kasus. Itu bakal Mbak nilai ada 3 komponen. Yang pertama itu keaktifan mahasiswa dalam mengikuti diskusi. Nanti kita akan diskusi, tanya jawab, gitu ya. Itu ada 40%. Kemudian kemampuan mahasiswa dalam melakukan instalasi. Nanti kita instalasi si open set-nya tadi. Sama dalam menyelesaikan tugas akhir, itu 30%. Oke? Jelas ya untuk penilaian rubriknya ya. Apa saja yang akan kita bahas itu adalah pengenalan CMS, instalasi, dan tugas. Tentunya. Oke. Ada pretest, mungkin ini cuma 1. Ini untuk pemahaman kita saja. Kira-kira e-commerce, ini ada soalnya, hanya memungkinkan transaksi jual beli barang fisik. Apakah benar apa salah? Salah. Seharusnya semua barang. Coba kita pilih. Betul. Kasih applause dulu. Sebelumnya, ya, materi kita sebelumnya itu adalah membahas apa? Mekanisme e-commerce. Apa saja? B2B, terus C2C, terus O2O. Nah, sekarang kita akan membahas tentang CMS, yaitu Content Management System. Ya. CMS itu adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menambahkan atau memanipulasi. Nah, jadi kita itu di CMS itu sudah disediakan berupa template yang bisa kita manipulasi. Kita ubah isinya sesuai dengan kebutuhan kita. Misal nih, ya, adik-adik sekalian itu mau jual baju. Ya. Kan kalau kita itu biasanya kalau jualan kita promoin dari IG, Facebook, kan gitu. Nah, sekarang tuh dari IG dan Facebook atau TikTok, pokoknya media sosial itu bukan kurang ya, masih belum efektif. Jadi kita itu membutuhkan aplikasi e-commerce yang bisa dibuka oleh semua orang. Jadi bisa melakukan penjualan secara langsung kayak Shopee gitu ya. Nah, biasanya kalau kita di web dasar, di web lanjutan, itu kan kita bikin bangun sendiri kan, halaman per halamannya, home, bagian penjualannya, login, dan semuanya itu kita bangun sendiri. Tapi ketika di CMS ini kita sudah disediakan, gitu ya, sudah disediakan. Jadi kita tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya kita mau jual baju, berarti isinya baju semua. Misalnya kalau kita mau jual makanan, berarti isinya makanan. Oke, jelas ya untuk CMS ya. Ini adalah tampilan dari webnya OpenChat ya. Ini tampilan webnya OpenChat. Kita kan mau download si template-nya itu tadi. Jadi kita kalau mau download itu tinggal klik free download. Tapi kalau kita mau lihat demonya, itu bisa view demo. Gitu. Silakan klik free download. Kita klik free download. Ini lagi download, kita tunggu sebentar untuk filenya.
Yang lain sudah bisa download? Bisa? Lagi proses download kah? Oke, ada kendala? Tidak? Belum ya, belum ada ya. Oke, kita tunggu. Jadi nanti di dalam open chat itu adik-adik bisa menyesuaikan. Misalnya kita bisa menyesuaikan logonya, ya, isinya. Terus di dalam open chat itu juga nanti ada yang namanya bahasa. Di open chat itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Nah, kita bisa ubah bahasanya, bisa menggunakan bahasa Indonesia, bisa menggunakan bahasa Thailand, ya, bisa menggunakan bahasa Eropa, China, bisa semua. Tergantung dari plugin yang akan kita install di situ. Oke. Tapi untuk pertemuan hari ini kita melakukan instalasi dulu. Instalasi dari si OpenChat itu. Kita tunggu tinggal 9. Oke, ini udah selesai. Ini folder yang file, ya, file yang sudah kita download tadi. Kita ekstrak, di ekstrak all, kemudian di ekstrak. Oke, kita tunggu dia untuk melakukan ekstraksi dari filenya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Belum? Belum. Bisa ya? Belum ada kendala ya? Oke. Ini kita masuk semua? Masuk semua ya? Ada yang hybrid ya? Yang hybrid ini ada 16 orang. Nah, kira-kira dari adik-adik, kita kan nanti ada hasil akhir ya, hasil project tuh. Sudah menentukan tema masing-masing untuk proyeknya, karena nanti Mbak bagi kelompok. Ya. Ini satu meja ini kelompok A, satu meja itu kelompok B, satu meja di sana kelompok C, ini kelompok D. Emil bisa gabung dengan kelompok D. Ini kelompok E dan F. Jadi satu meja Emil dan temannya ada 5 orang. Ini 4 orang. Oke? Nanti kita diskusi untuk tema yang akan kamu ambil untuk hasil proyek kita nanti. Oke? Nah, misalnya kelompoknya Sabil nih. Sabil mau buat apa nih, Bu? F&B aja, fokus F&B. Oh, F&B boleh. Kayak bukan teh tarik gitu ya. Terus mungkin ada bisa yang lain apa ya? Rice bowl gitu. Iya, Bisa. Boleh. Kelompoknya Fitri, nanti kita mau buat apa? Oh, bento. Boleh. Bento dengan berapa varian? 2 varian ya. Di e-commerce ya. Coba nanti kita tambah lagi ya. Kita tambah lagi, jangan hanya 2 varian, jangan hanya bento. Jadi biar nanti ketika pengunjung membuka si webnya timnya Fitri, nanti itu bakal banyak variasi dari produknya. Jadi bukan hanya bento bisa kita jual, ada minumannya juga. Betul, ada snacknya juga. Nanti kita kita atur dari sini. Oke. Dari webnya ini. Oh, hotdog. Oke. Produk hotdog ya. Tapi hanya hotdog kah? Dengan beberapa varian rasa kayak hotdog klasik, hotdog cheese, atau American hotdog. Oh, oke, boleh. Karena kan nanti kita kan ini belajar lokal dulu ya. Kita belajar lokal dulu. Nah, nanti di pertemuan 12 itu kita bakal belajar hosting. Kita hosting aplikasi webnya. Oke. Kita hosting.
Nanti kan ketika kita hosting, kita kan ada namanya pembayaran ya, ya kan? Nanti adik-adik kira-kira mau pembayarannya yang seperti apa? Bisa misalnya langsung real time. Ada yang kita cek dulu nih kwitansinya, baru kita proses. Ada yang seperti itu. Tapi Mbak minta untuk mata kuliah ini kita bisa menggunakan pembayaran yang real time. Misalnya kayak kita pakai payment gateway gitu dari Mitrans boleh. Nah, nanti kita kerjasama dengan payment gateway ya. Nah, oke. Ketika sudah tampilannya seperti ini sudah berhasil kita ekstrak ya. Kita ambil file upload, kita copy, kemudian taruh di Windows C, di SAM, di htdocs, kamu pastekan di sini, di foldernya htdocs ya. Sebelum itu, kalian harus sudah mengaktifkan SAM-nya kalian, ya. Servernya kalian, karena kita menggunakan server lokal, jadi kita menggunakan SAM untuk server lokalnya ya. Silakan diaktifkan, Apache-nya diaktifkan, dan MySQL-nya juga diaktifkan. Oke. Kalau sudah, silakan ke browser, tulis localhost, ya, garis miring, upload, sesuai dengan folder kita yang tadi. Localhost, LOCALOST. Dah? Oke? Sudah semua? Bisa? Jalan? Oke. Kemudian kita akan disajikan dengan lisensi, ya, persetujuannya. Ya. Ini harus kita baca lisensinya apa saja, ya. Terus kita continue. Kita lihat nih, ya. Di sini punya Mbak itu semuanya tidak hijau. Syarat untuk bisa melakukan ke step berikutnya, statusnya ini harus hijau semua. Oke, statusnya harus hijau semua. Oke. Di sini masih ada yang merah-merah. Kita kupas problemnya satu-satu. Ini di poin 2. Di poin 2 ini ada GD dan zip yang statusnya masih off. Ya. Caranya gimana? Kita ke config PHP ini, kita cari GD. Nah, ini itu koma yang dibuang, terus zip. Oke, kita save. Ini kita tutup. Ini stop dulu. Terus start lagi. Ini kita refresh. GD-nya udah hilang nih. Tinggal yang zip. Kita kembali seperti tadi. Kita cari zip-nya. Oke, jangan lupa di save, jangan lupa di restart kembali
terus kita refresh. Oke, ini sudah, tinggal filesnya. Oke. Ketika di file, dia kan minta nih ada upload.config. Kita cek filenya, apakah ada tulisan yang seperti itu. Ternyata di sini ada disknya, config strip disk. Dia minta kan harus config.php. Jadi kita harus menyamakan disknya, itu kita buang. Di admin juga sama. Oke. Kalau sudah, kita refresh. Sudah? Kalau semua tandanya sudah hijau, silakan continue. Ini kita buat database-nya. Database ini kita buat dari PHP My Admin. Dengan cara klik aja ini adminnya. Bakal keluar localhost garis miring PHP My Admin. Ini nanti keluarlah tampilan seperti ini. Silakan klik new. Terus kita buat database-nya apa? Misal nih, Mbak mau aplikasi e-commerce-nya itu tentang baju. Jadi DB baju untuk database-nya. Create. Oke. Di sini kita tulis juga DB baju sesuai dengan nama database kita tadi. Terus di poin 2 ini untuk administrasinya, untuk adminnya. Silakan. Kalau Mbak menggunakan username yang mudah Mbak ingat, yaitu admin, passwordnya kalau Mbak gini ya, silakan menggunakan password yang kuat ya. Jangan lupa untuk input email yang kita gunakan. Oke, kemudian continue. Kalau sudah begini, ini sudah berhasil. Ini adalah tampilan store dan ini admin. Kita klik yang store. Nah, ini store. Ketika kita mau ke admin, kita tinggal tulis localhost. Nama filenya tadi apa? Upload. Terus admin. Nih, ini tampilan masuk untuk admin. Kita tulis admin. Ya, karena tadi username-nya Mbak itu adalah admin. Terus kita inputkan passwordnya, kemudian login. Oke, ini tampilan dari adminnya dan ini tampilan front end-nya dari si e-commerce-nya. Nah, tampilan ini yang akan kita ubah, kita sesuaikan dengan temanya kita. Kayak Mbak tadi kan Mbak mau jual baju nih. Nah, berarti ini nanti semua itu gambarnya baju. Karena generalnya OpenChat dia tampilannya seperti ini dan berbahasa Inggris ya. Nih, ini saja dia menggunakan dolar. Nah, ini mata uang ini nanti kita ganti semua. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Ya, Sabil? Punya saya masih merah tadi kelewatan. Oh, coba di show dulu Sabil. Oke, silakan Sabil. Ini yang tadi ya? Ya. Oke, Sabil boleh buka servernya, SAMPP-nya boleh. Nah, oke. Ya. Silakan klik config yang ada di Apis. Oke. Terus pilih yang PHP ini. Oke, nih ya. Silakan cari GD. Tuh, extension GD. Nah, titik komanya itu dihilangkan. Titik koma yang di depan. Oke. Satu lagi yang zip ya. Nah, coba cari yang zip. Oke, enter. Nah, tuh dapat. Sama, titik komanya juga dihilangkan. Oke. Ctrl S. Udah? Tutup. Oke. Ditutup. Udah. Kembali lagi ke SAM. Kembali ke SAM-nya. Di stop dulu, semua di stop. MySQL-nya di stop, Apis-nya di stop.
Kita restart. Terus start kembali paste dan MySQL. Oke. Terus kembali ke pre-instalasi. Oke. Refresh. F5. Oke, bisa semua? Bisa. Bisa. Kalau udah tinggal continue ya, Stabil ya. Kalau tahapan ini udah bisa? Aman. Oke. Ada yang lain? Yang lain bisa? Oke. Oke, instalasi kita udah. Oke. Instalasi kita udah, kita ke post-test. Oke. Post-test ya. Pertanyaannya itu adalah persyaratan utama untuk melakukan instalasi OpenChat adalah yang pertama PHP 5,6 ke atas kah? PHP 7 ke atas kah? PHP 5.4 ke atas kah? Atau semua jawaban benar? Yang ini yang 7 kah? 5,6 kah? Atau semua jawaban benar? Semua benar. Jawaban benar. Coba kita cek. Benar. Oke, yang mana yang benar? Ini salah nih udah. B. Yang mana? Yang mana? Ini. C. Yang A. Ini 56. C. Oke, kita ke 56. Pakai A. Salah juga. A. Ini. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Setelah proses instalasi selesai, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menghapus folder, mengubah permission folder, membackup database, atau semua jawaban benar. Backup database, dah. Semua jawaban benar. Mengubah permission folder, dah. Mission folder. Mengubah permission folder. Oke, semua jawaban benar. Benar semua. Oke, karena tadi sudah Mbak bagi ya, bagi kelompok ya, kita sudah bagi kelompok ya. Kita akan studi kasus dulu ya, studi kasus. Silakan adik-adik sekalian eksplorasi ya, eksplorasi e-commerce-nya tadi, OpenChat-nya tadi, eksplorasi, terus silakan tambahkan bahasa Indonesia pada OpenChat-nya. Ketika berhasil itu nilainya 30 ya. Terus tambahkan kurensi. Itu nilainya 30 ya. Terus tambahkan tema sesuai topik, itu nilainya 40. Jadi kalau misalnya ya adik-adik semua bisa, itu nilainya 100. Oke? Bisa ya? Bisa. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Aman. Aman ya? Oke. Untuk pembahasan selanjutnya ya. Ini sudah selesai nih ya, mata kuliah kita sudah selesai. Silakan nanti studi kasusnya adik-adik lakukan. Nanti di minggu depan itu akan kita cek ya, dan kita bahas dan akan kita nilai sesuai dengan poin-poin yang sudah Mbak jelaskan tadi. Oke. Materi kita sudah selesai, studi kasusnya jangan lupa ya, sudah Mbak bagi per kelompok tadi. Nanti di minggu depan kita penilaian. Mbak akhiri mata kuliah kita hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.